Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Rabani. Pada kesempatan membuat video ini, saya akan menjelaskan salah satu teori dalam bimbingan konseling karir. Nah, yaitu teori of work adjustment atau teori penyesuaian kerja yang dikembangkan oleh René Vidawis dan Leod Hallovquist. Nah, teori ini menjelaskan bahwasannya keberhasilan seseorang dalam dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki, tetapi juga oleh kesesuaian antara karakteristik individu dengan lingkungan kerjanya. Maka dari itu, semakin sesuai kebutuhan individu dengan lingkungan kerjanya, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan atau tingkat keberhasilan kerja yang diperoleh oleh individu tersebut. Nah, adapun selanjutnya yaitu pengertian dari theory of work adjustment. Nah, hubungan timbal balik atau merupakan teori yang menekankan hubungan timbal balik antara individu dan lingkungan kerja. Individu memiliki kemampuan, keterampilan, kebutuhan ataupun soft skill dan hard skill tertentu. Sementara itu, lingkungan kerja memilih tuntutan, persyaratan, serta penghargaan yang diberikan kepada pekerja individu tersebut. Nah, menurut teori ini, seseorang akan merasa nyaman dan bertahan dalam pekerjaannya apabila terdapat kesesuaian antara kebutuhan individu dan dunia pekerjaannya. Nah, selanjutnya itu konsep utama dalam teori of work adjustment. Yang pertama itu adalah kesesuaian. Nah, kesesuaian adalah kondisi ketika kemampuan seorang individu sesuai dengan tuntutan pekerjaannya dan lingkungan pekerjaannya dan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu. Nah, selanjutnya itu adalah kepuasan, yang dimana ketika memang terjadi suatu di lingkungan kerja mampu untuk memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah kinerja individu yang memuaskan, menunjukkan bahwa kemampuan individu mampu untuk memenuhi tuntutan pekerjaan sehingga organisasi ataupun kantor merasa puas terhadap kinerja individu tersebut. Nah, selanjutnya itu adapun penyesuaian, yang dimana merupakan suatu proses individu dan lingkungan kerja dalam mencapai kesesuaian yang optimal sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dan juga berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya itu adapun nilai-nilai kerja dalam teori of work adjustment. Teori ini menjelaskan bahwasannya memiliki keutamaan, yang pertama itu adalah prestasi. Yang dimana prestasi adalah suatu kebutuhan untuk mencapai suatu keberhasilan yang ada dan dalam pengembangan diri individu. Nah, selanjutnya itu adalah kenyamanan, yaitu kebutuhan akan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Nah, selanjutnya itu adalah status, yang dimana kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan dari orang lain terhadap diri individu. Nah, selanjutnya itu adalah kepedulian sosial, yang dimana keinginan untuk membantu orang lain di dalam organisasi tersebut atau di dalam pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah keamanan, yaitu kebutuhan akan kestabilan pekerjaan yang dijalani oleh individu tersebut. Selanjutnya itu adalah yang paling penting, kemandirian, yang dimana kebebasan dalam mengambil keputusan dalam bekerja. Selanjutnya itu adalah peran bimbingan dan konseling karir. Nah, dalam BK Karir, teori of work adjustment membantu konselor untuk mengenali minat, bakat, kemampuan, dan nilai kerja peserta, membantu individu untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kriteria atau karakteristik dirinya. Selanjutnya itu mengurangi kemungkinan salah memilih jurusan atau salah memilih pekerjaan. Nah, membantu individu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dipilih. Adapun mengambil contoh studi kasus, bahwasanya ada seseorang mahasiswa yang bernama Farhan Dostel, merupakan mahasiswa semester akhir yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, senang membantu orang lain, aktif di dalam organisasi, dan tertarik pada bidang pelayanan sosial.
yang dimana memang Farhan Dostel ini fakultas dakwah yang dimana memang gelar ini sarjana sosial. Namun karena mengikuti keinginan keluarganya, Farhan memilih bekerja di bidang administrasi perkantoran yang menuntut pekerjaan rutin di depan komputer, yang bisa dibilang oleh anak-anak Gen Z sekarang itu adalah budak korporat. Setelah beberapa bulan bekerja, Farhan Dostel merasa jenuh di dalam dirinya, merasa tidak semangat dan kurang puas dengan pekerjaannya. Nah, itu salah satu contoh tadi kasusnya. Nah, analisis kasus berdasarkan teori of work adjustment, masalah yang dialami oleh Farhan Dostel terjadi karena adanya ketidaknyamanan antara karakteristik individu Farhan terhadap lingkungan kerjanya. Farhan memiliki nilai kerja altruism dan achievement yang tinggi karena ia sering atau senang berinteraksi serta membantu orang lain. Sementara pekerjaan administrasi lebih condong kepada ketelitian dan rutinitas dibandingkan dengan interaksi sosial. Akibatnya, kebutuhan psikologis Farhan Dostel tidak terpenuhi sehingga muncul ketidakpuasan dalam bekerjanya. Dalam perspektif BK Karir, konselor dalam membantu Farhan Dostel melakukan eksplorasi karir yang lebih sesuai seperti bidang konseling, pendidikan, sumber daya manusia, atau pekerjaan layanan sosial lainnya. Apabila Farhan Dostel bekerja pada lingkungan yang sesuai dan dengan minat yang ia inginkan, maka kepuasan kerja serta keberhasilan karirnya akan meningkat pesat. Nah, mungkin bisa diambil kesimpulan dari yang saya jelaskan tersebut, bahwasanya teori of work adjustment menjelaskan bahwa keberhasilan karir dipengaruhi oleh kesesuaian antara individu dan lingkungan kerjanya tersebut. Semakin tinggi kesesuaian tersebut, maka semakin besar pula peluang individu untuk merasa puas, produktif dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, BK Karir memiliki peran penting dalam membantu individu mengenali potensi dirinya, sehingga individu dapat memilih dan mengembangkan karir yang dengan kemampuan atau dengan minatnya, atau dengan soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh individu tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.